Gadis itu baru saja berteriak keras pada mobil mewah karena melaju terlalu cepat, tetapi pria itu malah teralihkan dan tidak melihat truk besar yang datang dari arah berlawanan. Hal itu membuatnya membelok tajam dan menabrak batu di pinggir jalan. Setelah itu, mobilnya langsung terjun ke bawah. Untungnya, gadis baik hati itu segera membawanya ke rumah sakit tepat waktu. Saat melihat pria itu terbangun, gadis itu ingin menanyakan namanya. Tetapi secara tak terduga keduanya tiba-tiba melakukan kontak dekat. Gadis itu seketika menjadi marah dan menampar si pria. Pria itu langsung tertidur kembali. Melihat hal ini, gadis itu buru-buru memeriksa keadaannya. Ketika pria itu bangun lagi, gadis yang merasa bersalah cepat-cepat meminta maaf kepadanya. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud membuat pria itu mengalami kecelakaan mobil. Namun yang mengejutkan, pria itu ternyata kehilangan ingatan. Gadis itu langsung ketakutan dan bertanya pada dokter. Dokter menjelaskan bahwa itu mungkin amnesia tidak langsung yang disebabkan oleh trauma eksternal. Mendengar hal ini, gadis itu benar-benar tertegun. Tanpa mengetahui bahwa pria itu sebenarnya hanya berpura-pura amnesia. Dia baru saja melihat antek ibu tirinya yang jahat sedang mencarinya di lorong rumah sakit. Dia tidak ingin keberadaannya diketahui ibu tirinya. Maka untuk segera meninggalkan rumah sakit, pria itu menulis sebuah catatan kompensasi untuk si gadis. Dia memindahkan seluruh tanggung jawab kecelakaannya kepada gadis itu. Dia menuntut ganti rugi sebesar 3 juta dolar. Dia mengatakan bahwa jika gadis itu tidak mau membayar, maka gadis itu harus membawanya pulang dan merawatnya dengan baik. Gadis itu tidak punya pilihan selain menyetujui tuntutan pria itu yang tidak masuk akal. Dia pun membawa pria itu pulang dengan naik becak. Namun yang mengejutkan, di hari pertama pria itu pindah, dia membuat rumah gadis itu penuh asap dan kekacauan gara-gara microwave. Gadis itu sangat marah dengan kelakuannya. Tetapi melihat pria yang kehilangan ingatan itu, dia tidak tega mengusirnya. Jadi dia hanya marah-marah sambil memperingatkan agar jangan membuat masalah di rumah. Namun pria itu salah paham dengan kata-katanya. Saat gadis itu sedang bekerja keras, tiba-tiba dia mendapat telepon dari pemilik toko kelontong di bawah apartemennya. Saat tiba di sana, dia mendapati pria itu telah menumpahkan semua minuman di toko. Gadis itu tidak punya pilihan selain dengan rendah hati membayar kerugiannya. Melihat ekspresi meremehkan dari si pria, gadis itu tiba-tiba tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Kalau kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi pria seperti ini?